Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyina Muhammadin khairi man qad wahada wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sabilal haqqi ghairu mubtadi'. Ruddas salam, menjawab salam minal muslimina, dari orang-orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, orang Islam, umat baginda Rasul, ibu bapak sekalian, harus saling mengucapkan salam, saling memberikan kedamaian di antara sesama, saling mendoakan. Pada saat ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman juga harus menjawab salam. Kayak tadi contoh saya awal memulai bicara Assalamualaikum, maka orang yang mendengarkan jawaban salam dari saudaranya sesama orang yang beriman, maka orang yang beriman tersebut wajib menjawab salamnya. Kenapa wajib menjawabkan salam? Karena kita sudah didoakan, masa ya kita nggak mau mendoakan balik, itu namanya curang. Jadi kalau saya mendoakan Assalamualaikum, artinya ibu bapak semoga diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Ya kalau kata orang Betawi, ilokan, udah kita doakan, masa kita nggak mau saling mendoakan. Nah pada saat ibu bapak menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu saling mendoakan. Jadi kalau saya ucapkan Assalamualaikum, keselamatan buat ibu bapak, warahmatullahi, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakanmu, wabarakatuh, dan semoga Allah juga memberkahimu. Maka jawabannya menjadi harus tuh. Menjadi harus itu sebagai konsekuensi orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Jawabannya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa yang sama juga buat yang mengucapkan salamnya, kita jawabnya demikian. Nah, ini ibu bapak sekalian bagian daripada akhlak orang Islam, akhlak orang yang beriman kepada Allah, akhlak umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naruddas salami minal muslimina, menjawab salam dari orang-orang Islam, hukumnya wajib. Nah ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, nah bagian daripada penghormatan itu adalah mengucapkan salam. Artinya apabila kita diberikan satu penghormatan berupa pengucapan salam dari orang Islam, maka fahayyu, maka balaslah penghormatan tersebut, maka balaslah salamnya tersebut dengan apa? Bi ahsana minha, yang lebih baik daripada salam orang tersebut. Jadi menjadi satu keharusan ibu bapak sekalian, kalau kita diberikan satu penghormatan oleh orang berupa ucapan salam tersebut, maka kita harus membalasnya dengan balasan ucapan salam penghormatan yang lebih baik daripada ucapan salam orang tersebut. Atau minimal aurudduha, atau ucapkanlah kalimat yang setimpal, atau ucapkanlah atau balaslah salamnya dengan salam yang setimpal. Contoh ucapan penghormatannya apa? Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya bi ahsana minha, itu balas yang lebih baik daripada ucapan orang. Jadi kalau ucapannya Assalamualaikum,
Kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya fahayyu bi ahsana minha, atau minimal balas yang setimpal. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Itu setimpal ibu bapak sekalian. Itu setimpal tuh, aurudduha. Nah, bagaimana kalau salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya yang sudah komplit sudah. Makanya orang mengucapkan salam tuh beda-beda jemaah sekalian, tergantung bagaimana keilmuannya. Kalau salamnya siapa? Salamnya ustadz beda sama salamnya qori. Kalau salamnya penceramah itu dia punya kekuatan, punya power dia. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa salam penceramah begitu. Kalau salamnya qori, dia kecil, tapi bismillahnya kencang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil dia salamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru dia keras ta'udnya. Kalau salamnya orang-orang umum dah, contoh kayak kita, kalau salamnya ketua RT atau ketua RW kan biasa tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasanya begitu dia. Ada salamnya apa namanya penyanyi dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo berjoget bersama saya lagi. Biasanya salamnya begitu kalau. Ada lagi salamnya guru TPA, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Pokoknya kalau ada penceramah yang salamnya gitu, kita dianggap anak TPA aja gitu. Ada lagi salam yang satu lagi tuh, assalamualaikum. Itu biasanya ketuk-ketuk pintu dia, minta-minta. Pokoknya kalau malam-malam nanti ibu-ibu ada yang salam begitu di samping ibu, faham dah? Ini malam apa ini? Ini malam Senin, umpama malam Jumat Bu. Ada tidur satu kasur tuh sama orang itu, entah siapa. Tiba-tiba ngucapin salam di samping ibu. Assalamualaikum. Ibu faham dah? Laki gua minta nih. Kita pakai bahasa salam. Ibu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam aja dulu, ya jawab aja dulu, entah kelanjutan terserah masing-masing gitu kan. Tapi yang jelas salam itu ada saling mendoakan. Nah, sekarang pertanyaannya ibu bapak sekalian, kalau kita masuk ke rumah langsung masuk aja apa ngucapin salam tuh? Ya kan? Assalamualaikum, ya kan? Oleh orang dalam rumah dijawab salam kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpama begitu kan? Nah, kalaupun orangnya tidak ada ibu bapak sekalian, umpama istri kita nggak ada, atau suami kita nggak ada, atau anak-anak kita nggak ada, itu penghuni rumah makhluk yang lain itu menjawab salam dari kita. Karena assalamualaikum itu mendoakan siapa saja di antara mereka supaya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam itu adalah ajaran agama yang saling mendamaikan, yang saling mendoakan. Artinya dalam Islam tidak ada yang saling mengutuk di antara sesama. Saling mendoakan. Mau ente madhabnya apa, mau ente partai politiknya apa, begitu kita ucapkan assalamualaikum, itu semua orang di sekitar kita doakan minta diselamatkan oleh Allah. Dan ini ajaran dalam sholat. Satu soft kita jemaah sekalian, kita ucapkan salam ke kanan dan ke kiri, itu mendoakan orang di sekitar kita. Kita sholat di masjid yang umum, siapapun dia, dari mana dia asalkan di samping kita, kita duduk bersama-sama, kita ucapkan salam kepadanya, itu saling mendoakan di antara sesama. Ini hebatnya ajaran Islam. Dan ada hadis di dalam kitab ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aslamal muslimu alal muslimi farada alaihi salat alaihi al malaikatu 70 marrah.
apabila seorang muslim mengucapkan salam, apabila seorang muslim mengucapkan salam alal muslim terhadap muslim yang lain, faradda alaihi, maka jawablah salamnya tersebut. Nah, di sini ada kata perintah faradda alaihi, maka jawablah salam orang Islam tersebut. Kenapa? Shallat alaihi malaikatu sab'ina marrah. Pada saat kita menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan orang yang menjawab salam itu sab'ina marrah, 70 kali. Masya Allah. Kalau tadi saya mengucapkan salam di awal-awal, ibu bapak sekalian, ibu bapak menjawab salam dari saya, maka ibu bapak mendapatkan salam dari para malaikat sebanyak sab'ina marrah, 70 kali. Nah, ibu bapak masuk ke rumah, ada orang yang masuk ke rumah kita, dia mengucapkan salam. Nah, saat orang yang punya rumah itu menjawab salam, maka orang yang punya rumah itu mendapatkan doa dari para malaikat sebanyak 70 kali. Nah, bapak-bapak pulang dari masjid, pulang dari kantor, pulang dari kerjaan, lalu masuk ke rumah, diucapkan salam kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Pada saat istri kita, pada saat anak-anak kita menjawab salam dari kita, maka istri kita, anak-anak kita mendapatkan doa salam dari para malaikat sebanyak 70 kali. Itu baru satu kali kita jawab salam, ibu bapak sekalian. Karena para malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu mendoakan keselamatan buat orang-orang Islam. Apalagi kita menjawab salam kepada orang Islam yang mengucapkan salam kepada kita. Pokoknya apapun bentuk salamnya, mau salamnya ustadz dijawab, mau salamnya qori dijawab, mau salamnya peminta-minta dijawab, mau salamnya ketua RT dijawab. Saat semua salam tersebut kita jawab, maka kita mendapatkan doa dari para malaikat Allah sebanyak 70 kali. Bayangin, para malaikat ngedoain kita, bagaimana bentuknya? Tentu doa yang baik dengan ucapan salam tersebut. Di dalam kitab ini dilanjutkan penjelasannya, wa yasunnu salam qabla al-kalami wal musafahati 'inda salami. Sunnah mengucapkan salam sebelum berbicara. Tuh. Sunnah mengucapkan salam sebelum berbicara, menjawabnya hukumnya wajib. Sunnah. Mau sambutan apa saja, mau sambutan ketua RT, mau sambutan acara apa saja, sunnah mengucapkan salam sebelum berbicara. Wal musafahati 'inda salami, dan sunnah berjabatan tangan pada saat kita mengucapkan salam. Jadi kalau ibu bapak ada orang yang mendatangi kita, assalamualaikum, langsung salam, berjabatan tangan. Kalau kita cipika-cipiki gitu kan, itu hukumnya sunnah, jemaah sekalian, hukumnya sunnah. Nah, apalagi seorang suami yang keluar kantor, yang pergi ke kantor, pergi ke tempat kerjaan, sebelum dia berangkat, dia ucapkan salam kepada orang yang dalam rumahnya. Di situ ada istrinya, di situ ada anak-anaknya, lalu bermusafahah, lalu berjabatan tangan. Itu hukumnya sunnah. Yang luar biasa adalah pada saat kita ucapkan salam, kita berjabatan tangan. Sebelum kita berpisah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya bapak-bapak keluar tuh, saya sampai sekarang nih jemaah sekalian, kalau keluar dari rumah dan masuk ke rumah, saya masih berjabatan tangan sama istri saya. Bahkan tangan saya dicium bolak-balik, Pak. Sampai sekarang nggak tahu bapak-bapak di sini.
Kalau istri saya masih begitu. Sampai sekarang nih, walaupun sudah lama kita nikah gitu kan, begitu kita mau keluar rumah tuh, kita ngucapin salam, kita berjabatan tangan bolak-balik, bahkan cipika-cipiki. Yang luar biasa adalah pada saat kita ngucapin salam kepada istri kita menjawabnya, itu istri kita mendapatkan doa dari para malaikat Allah. Lalu yang kedua, kita berjabatan tangan kita dicium bolak-balik sama istri kita, cium pipi kanan, pipi kiri, maka dosa-dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya ajaran Islam. Sampai-sampai di dalam kalimat ini disampaikan wal musafahatu inda salami, bahkan berjabatan tangan di antara sesama itu adalah hukumnya sunnah dan dapat pahala. Nah, saat kita berjabatan tangan jemaah sekalian, maka sentuhan tangan itu menandakan sentuhan hati. Orang bilangnya ada telapak tangan, atau ini bahasa Arabnya batnul kaffi, perutnya tangan orang bilang. Nah, dalam perut kita ini ada hati. Nah, begitu tangan ini bersentuhan sama orang, itu hakikatnya kita sedang menyentuhkan hati kita antara orang tersebut. Maka dosa-dosa kita dirontokin oleh Allah Subhanahu wa taala sambil ngucapin assalamualaikum. Ini indahnya ajaran Islam, sampai-sampai dalam hadis Nabi itu afsus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Lalu menjawabnya juga harus dengan kedamaian di antara sesama. Maka perhatikan betul, kalau suami, ibu bapak berjabatan tangan sama suami istri itu, dilihat sama anak-anaknya, itu anak-anak akan ngikutin ibu bapak sekalian, akan ngikutin. Sekarang berapa banyak anak kalau cium tangan sama kita bukan pakai pipi, bukan pakai mulut, bukan pakai hidung lagi sudah, pakai pipi, pakai jidat. Kenapa? Karena jangan-jangan emaknya begitu sama lakinya, sama suaminya, sehingga diikuti sama anak-anaknya. Maka saya ngecontohin sama anak-anak saya, begitu kita saliman antara suami istri, dilihat sama anak-anak pun ngikut, Pak, ngikut. Istri kita cium tangan bolak-balik, anak cium tangan bolak-balik. Kita pulang ke rumah, kita ucapkan salam, kita salim juga begitu. Saat kita cipika-cipiki suami istri, anak kita juga ngikut. Nah, ini bagian daripada pendidikan dalam rumah tangga untuk saling kedekatan di antara sesama dan pendidikan buat sesama. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, di dalam kitab ini ada hadis satu lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul, tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahah. Kesempurnaan saling penghormatan di antara kalian adalah al-musafahah, saling berjabatan tangan. Kesempurnaannya tahiyyatikum, saling memberikan penghormatan. Barangkali kalau antara tentara, ya kan, penghormatannya dengan hormat begini, habis itu langsung berjabatan tangan. Kalau kita hormat begini kan kayak kita bukan orang anggota gitu. Saya semalam kedatangan ponakan dari tentara, begitu ketemu udah langsung hormat. Buset, kita dihormat juga katanya. Salam dulu, lo jabatan tunggu sama gua gitu. Habis dia hormat, dia berjabatan tangan. Nah, berjabatan tangan tadi itu bagian daripada kesempurnaan kita ngucapin salam. Sudah luar biasa kalau sudah assalamualaikum, sudah luar biasa. Jadi kalau orang ngucapin salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya harus setimpal. Ini sudah didoakan banyak, jawabnya lam. Apa lam itu? Orang-orang kalau assalamualaikum lam, kok lam aja, salam gitu kan. Jadi harus yang luar biasa, biahsan, dengan yang lebih baik. Nah, begitupun kita berjabatan tangan. Nah, ada satu kebiasaan
bagian daripada memberikan penghormatan kepada tetangga adalah kalau saling membagi makanan. Nah, ini terjadinya di dalam bulan suci Ramadan. Bagian daripada makna apabila tetangga kita memberikan penghormatan dengan satu penghormatan kepada kita, maka balaslah. Contoh kecil. Kalau kita dibagi menu untuk berbuka puasa, contoh kecil. Begitu kita dibagi kolak umpama, ngabalikinnya berapa kita? Minimal ngabalikin piringnya sama isi piringnya. Nah, ini adabnya, ini akhlaknya, ini satu bentuk penghormatannya. Jangan kita dibagi makanannya, kita ngabalikin piringnya, nggak ada isinya lagi. Ini diucapin salam, kok nggak menjawab salam kita. Nah, begitu ada orang yang ngasih makanan dengan kita, ada makanan buat sahur umpama, ngabalikin piringnya yang ada isinya juga, jangan piring kosong. Itu adabnya. Kita dibagi untuk buka puasa, saat kita balikin piringnya, piring yang ada isinya juga. Nah, karena apalagi membagi makanan untuk puasa sama seperti orang yang puasa. Ada yang bilang, Ustadz, ya sudahlah, saya nggak usah puasa saja, saya hanya bagi orang untuk buka puasa saja. Ya ente pahala karena berbaginya, maka ente nggak puasa, hukumnya dosa. Apalagi udah puasa berbagi pula. Nah, hal-hal yang seperti ini, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi imbas buat diri kita. Apalagi bulan suci Ramadan adalah bulan untuk berbagi. Bulan untuk berbagi di antara sesama. Kalau amalan-amalan sunnahnya menjadi amalan wajib, kalau amalan wajibnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan suci Ramadan ini bulan untuk menyebarkan kedamaian, menyebarkan salam berupa apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Kalau di dalam hadis yang lain kan, jangankan kita jawab salamnya, kita berbagi senyum saja, itu pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat pada beberapa bulan yang lalu ada hadis di dalam kitab ini yang kita sampaikan bahwa idkhalu sururil fi qalbil mu'min, membahagiakan orang Islam, menyenangkan hati orang Islam, sama seperti lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun kalau nggak salah hadisnya itu. Jadi idkhalu, nah di sini ada hadisnya, idkhalu sururi fi qalbil mu'min khairum min ibadati sitina sanah. Jadi menyenangkan hati orang beriman, menyenangkan hati orang Islam itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Siti nasanah. Nah, saat kita ucapkan salam itu menyenangkan kita punya saudara. Saat kita mendoakan itu menyenangkan kita punya saudara. Saat kita senyum kepada kita punya saudara itu menyenangkan. Dan kita berbagi kepada saudara kita itu menyenangkan. Ibadahnya lebih dahsyat daripada kita ibadah selama 60 tahun. Ini umur kita 60 tahun, nyampe apa enggak nih? Nih kita tinggal menyenangin hati tetangga kita, senangin hati kawan. Jadi ketemu orang jangan cemberut, senangin aja dia. Menyenangkan hati orang, jemaah sekalian. Apalagi bapak-bapak senangin hati istri gitu kan. Atau istri senangin hati suami, suami senangin hati anak-anaknya, anak-anak senangin hati suami. Itu ibadahnya lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Makanya ibu-ibu kalau gaji suami laporan sama kita umpama sehari 100.000, alhamdulillah, jangan cemberut, jangan menampakkan wajah yang tidak baik gitu kan. Ada orang lakinya tukang ojek, dia setor 70.000, segini doang bang dapatnya. Hari berikutnya
Suami setor 100.000, lah bang ini mah kagak cukup kita makan sehari, anak kita 3. Itu suami gedek, tuh suami, lah ini gua setor sedikit merengus, gua setor banyak sama gitu kan. Akhirnya suaminya pergi selama sebulan, sebulan kemudian datang bawa uang segepok, uang 7 juta. Nih mak, ada uang 7 juta nih. Girangnya luar biasa itu, girangnya luar biasa, dapat uang 7 juta. Ya bang, nggak percuma lah abang pergi selama sebulan cari uang. Alhamdulillah dapat juga sebulan. Kalau begini kan kita senang bang, senang hati istrinya. Dihitung itu uang sambil dihitung, nanya bang motornya mana? Tuh udah buat jual motor tuh duit, kita begitu. Tapi minimal sudah girang suami istri itu. Nah ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah, lihat sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi miskin ibu bapak sekalian. Sahabat Nabi ini pingin menyenangkan hati Nabi dengan cara memberi makan, tapi dia nggak punya uang. Sahabat ini nggak punya uang, nggak seperti sahabat-sahabat yang lain kaya langsung ngasih makan sama Nabi, kaya bantu perjuangan Nabi. Sahabat ini dia tidak punya harta, cuman dia ingin kasih kesenangan, menyenangkan baginda Rasul, dan ingin ngasih makan baginda Rasul dan para sahabat Nabi yang lain. Akhirnya datang datang tukang sate gitu. Sama sahabat ini dipanggil, bang sini bang, gitu kan. Di situ lagi ngumpul Nabi dan para sahabat Nabi, jemaah sekalian, lagi ngumpul. Nah tiba-tiba kata sahabat Nabi ini, namanya Nuaiman, nama sahabat Nabi ini, bang tolong kasih makan semua orang yang duduk tuh katanya. Oh ini girang, oh hebat nih Nuaiman ngasih makan kita gitu kata para sahabat. Dibuatin sama abang tukang jualan ini kepada semua sahabat Nabi yang ada, bahkan Nabi itu ada di situ. Begitu sudah pada makan semua, apa kata Nuaiman? Bayar dah. Lo kok bayar? Akhirnya ini orang, lo gimana sih? Yang pesan makan siapa? Kata Rasul apa? Tolong dah yang punya uang bayarin. Lo kok gitu? Ya Rasul, saya ini nggak punya uang. Kata sahabat yang bernama Nuaiman ini, saya ini nggak punya uang. Iya kan? Dan saya ini ingin membahagiakan Rasul, ya ngasih makan lah dengan cara begini saya. Akhirnya yang manggil tukang sate umpama, yang manggil tukang jual makanan itu adalah Nuaiman, suruh dibikin ke semua makanannya, yang bayarnya sahabat Nabi. Tapi Nabi ikut bahagia dan Nabi sempat tersenyum. Dan akibat kelakuannya Nuaiman ini, Nabi tersenyum, dan itulah yang menjadikan Nuaiman dimasukkan dalam surga Allah karena menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah ini hebat luar biasa. Maka bulan suci Ramadan adalah bulan untuk berbagi, bulan untuk menyenangkan hati sesama umat Islam dengan cara amalia-amalia seharian kita. Jangan nyakitin orang, jangan nyakitin tetangga. Nanti toh pada akhirnya begitu kita sholat Idul Fitri, di antara sesama saling memaafkan. Ini bagian daripada fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kita diberikan penghormatan dengan satu penghormatan dan ucapan salam yang luar biasa, maka balaslah penghormatan tersebut yang lebih baik atau yang setimpal atau yang semisal. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan pada subuh kali ini. Pesan saya adalah tebarkan kedamaian, kita saling memberikan penghormatan di antara sesama, saling mendoakan, mengucapkan salam dan menjawab salam tersebut. Ini bagian daripada kedekatan di antara hati kita sekalian, dan kita membahagiakan orang mendapatkan ganjaran pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.